Makin kesini harga handphone baru semakin naik, spek malah di-courting. Inikah saatnya beralih ke smartphone flagship atau flagship killer second yang menawarkan value yang lebih baik ketimbang handphone mid-range baru? S20 FE Snapdragon merupakan salah satu dari pilihan yang tepat itu. Ketidakpastian global serta ekonomi Indonesia saat ini berdampak sepertinya kepada value yang ditawarkan oleh brand-brand smartphone ketika merilis smartphone baru. Ini berlaku hampir kepada semua brand smartphone. Spek dan fitur di-courting tapi harganya naik. Jadi handphone-handphone yang baru rilis itu nggak seseksi pendahulu-pendahulunya. Hal ini terjadi paling obvious di segmen mid-range. Otomatis jiwa mendang-mending kita semua meronta untuk mencari alternatif. Samsung Galaxy S20 FE ini bener-bener value deal banget di 2023. Harga secondnya 4 jutaan. Sekece apa sih smartphone yang satu ini? Dulu launching kurang lebih 9-10 juta. Harga secondnya sekarang 4 jutaan. Offering S20 FE Snapdragon ini terlihat sangat superior dibanding handphone rilisan baru yang bermain di rentang harga yang sama atau dalam beberapa hal lebih baik dari handphone mid-range yang lebih mahal. Kita mulai dari poin-poin yang kece dulu dan sangat sulit untuk kita temukan di handphone mid-range resmi Indonesia. Pertama, rating IP68. Yang pertama ini keren di atas kertas, tapi sebenarnya gue nggak mau terlalu pede ya nyemplungin ke kolam karena durabilitas handphone terhadap air itu ada batas usianya. Silicone seal yang menjaga air supaya tidak masuk semakin lama semakin tidak solid atau bahkan bisa getas. Kedua, mendukung wireless charging 15 watt dan reverse wireless charging. Walau buat gue dan Satis wireless charging bukan sebuah fitur yang esensial, tapi ya nggak menampik bahwa keberadaan wireless charging menjadi ciri khas handphone kasta atas dan banyak yang menyukainya. Ketiga, setup dan fitur kamera yang bisa dibilang overkill untuk harga 4 jutaan. Kamera selfie dan kamera utama di belakang bisa ngerekam video up to 4K 60 fps dengan kualitas footage yang bagus dan stabil. Sebuah kombinasi yang bahkan gak bisa kita dapatkan di mayoritas flagship Android belasan juta terbaru sekalipun. 4 jutaan dapat video kamera yang bisa 4K 60 fps dan gak cuma di kamera belakang, sampai selfie kameranya aja bisa ngerekord 4K 60 fps walaupun memang stabilisasinya gak sebagus di kamera utama. Kemudian ada lensa telefoto yang bisa menghasilkan foto 3x optical zoom. Goks ya. Just info, dari hasil tes gue, ketajaman foto 3 kali optical zoomnya akan maksimal di pencahayaan yang proper atau di outdoor. Ya tapi dibandingin sama yang digital zoom ya jelas jauh bedanya. Oh iya, jangan kaget nih, OIS-nya 2 coy. Di kamera utama dan lensa telefotonya. Mantap. Masih berasa kurang? Ada lensa ultrawide 12 megapiksel yang lagi-lagi masih cukup oke untuk di pixel peep dan bisa ngerekam video up to 4K 30 fps. Sebagai konteks, Xiaomi 12T dan Realme 10 Pro Plus yang berada di harga baru 6 jutaan, lensa ultrawide-nya cuma 8 megapiksel. Bahkan Realme 10 Pro yang harganya sama kayak S20 FE bekas ini gak punya lensa ultrawide sama sekali. Nah, lanjut poin keempat, software experience yang begitu user-friendly dan UI yang menyenangkan. Nggak berantakan, sekaligus fiturnya nggak keramaian. To the point lah dia intinya. FYI, One UI-nya udah One UI 5 on top of Android 13 dengan security patch Januari 2023. Rajin loh dia ngasih update. Artinya apa saudara-saudara? Samsung memenuhi janjinya untuk memberikan 3 kali upgrade versi Android yang berakhir pada Android 13 ini dan security update yang harusnya masih berjalan sampai tahun 2024. Karena security update-nya dijanjikan untuk 4 tahun. Sebuah track record yang masih sulit untuk kita dapatkan dari brand smartphone lain. Poin kelima, stereo speakernya nih tidak kaleng-kaleng. Suaranya nggak cempreng, bassnya tuh masih berasa, distorsi minimal banget di volume maksimal sekalipun. Keren, enak dipakai buat dengerin musik atau nonton. Dengerin nih. Poin terakhir, SoC Snapdragon 865. Kenapa coba gue taruh 865 ini di poin terakhir? Karena Snapdragon 865 di smartphone ini akan terasa spesial di rentang harga segini ketika kita gabungkan dengan 5 poin jempolan yang gue sampaikan sebelumnya. Bagusnya chipset Snapdragon 865 gue rasa nggak perlu ya gue jabarin panjang lebar lagi. Simply chipset Qualcomm terbaik sebelum hadirnya Snapdragon 8 Gen 2 maupun 8 Plus Gen 1.
Main LOL Wild Rift stabil di 60 fps dengan settingan rata kanan. Suhu internal pun relatif adem di 36-37 derajat Celcius. Lanjut main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Throttling mulai terjadi di menit 10 ketika suhu menyentuh 39 derajat, sehingga FPS-nya pun drop ke 40-an. Main game balap penyiksa handphone nih yang baru nih, Car X Street. Di awal sih bisa stabil ya di maksimum gamenya yaitu 30 fps. Cuma kalau udah main lama bakalan throttling juga ke sekitar 22 fps. Nah soal throttling yang di set cukup dini ini sebenarnya khas Samsung ya untuk menghindari panas berlebih. Apalagi di smartphone ini backdoornya berbahan plastik sehingga kurang bisa menghantarkan panas keluar secara maksimal. Yang kedua ya jelas cooling system yang tidak maksimal. Punya keunggulan sekian banyak yang super seksi bukan berarti S20 FE Snapdragon sempurna di harga 4 jutaan. Masih ada kok kurangnya, ataupun kesamaan dibanding handphone mid-range sekalipun. Pertama, vibration motornya nih kurang oke, berasa kasar. Terus, chargernya cuma dapat 15 watt, walau sebetulnya support 25 watt. Menyedihkan ya untuk standar zaman sekarang. Well, masih mending sih daripada handphone Samsung terkini yang banyak nggak ngasih charger sama sekali. Dengan 15 watt ini perlu waktu yang lama untuk ngisi baterai 4500 mAh-nya. Ngomongin baterai, gue bisa dapat SOT up to 6 jam dengan pola pengetesan ala K2G. Ini nggak bisa dibilang jelek, udah termasuk oke. Cuman kan ya, biasanya handphone mid-range dengan SoC mid-range yang less power hungry dan cenderung mengedepankan efisiensi, SOT-nya bisa dapat di atas 6 jam. Kemudian, ya ini, belum ada 5G-nya. Cuma ya melihat-geliat 5G di tanah air yang adem ayam aja, gue nggak terlalu ngambil pusing. Lanjut, bodinya plastik. Kayak handphone mid-range pada umumnya. Tapi yang gue suka plastiknya ini nggak kinclong glitteran gitu ya, justru simple aja. Gue malah prefer body plastik dengan kesederhanaan kayak begini ketimbang yang terlalu rame. Soal layar juga cukup standar AMOLED Full HD Plus 120Hz berukuran 6,5 inch. Namun tetaplah enjoyable untuk menikmati berbagai konten. Gue mau share juga di unit gue ini belum terlihat jejak burn in dan nggak ada green tint di low brightness. Terus nggak lupa ya ada in-display fingerprint sensor yang cukup akurat, cuma tidak super cepat kayak punyanya BBK Group. Sebagai penutup, fotografi kamera utamanya menurut gue just oke ya, yang udah punya standar terlalu tinggi untuk handphone 4 jutaan berkat Realme 9 Pro Plus. Selama kondisi pencahayaannya cukup dan lightingnya proper, jepretannya berasa tajam dengan karakter warna yang eye-pleasing selayaknya handphone Samsung. Tapi begitu kondisi challenging masih PR. Di backlight, HDR processingnya belum begitu canggih. Bisanya either mengexpose background tapi foregroundnya kena hit di sharpness dan shadownya turun, atau foregroundnya fine tapi backgroundnya yang justru blown out. Terus gue juga berasa hazy juga ya. Di indoor lighting, sharpnessnya berasa kurang. Di low light, kalau jepret selain objek orang, sebenarnya nggak ada komplain terlalu berarti selain hazy kalau banyak lampuan. Begitu objeknya orang, baru berasa processingnya masih kurang untuk mengekspos objek dengan baik secara warna, brightness, maupun sharpness. Perlu jadi catatan, di night mode juga harus stabil banget tangan kita. Kalau nggak, bakalan sering blur. Secara proses night mode-nya tuh lama banget. Soal kekurangan kamera utama ini hanya sebagai catatan aja ya, buat kalian yang ekspektasinya besar sama fotografi kamera utamanya. Oke, Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon version. Buat kalian yang punya budget terbatas, pengen punya handphone bagus namun kecewa dengan offering handphone 2023, nggak ada salahnya melirik flagship atau flagship killer bekas keluaran beberapa tahun lalu. Karena biasanya smartphone itu didesain untuk long lasting dibandingkan smartphone mid-range. Contohnya ya S20 FE Snapdragon ini masih sangat relevan offeringnya di tahun 2023. Ditambah lagi untuk sebagian orang yang concern dengan brand, ya brand Samsung masih punya prestige tersendiri. Di mana nih bang, nyarinya bang? Ya hunting aja di marketplace online, sering-sering refresh dan jangan terlalu sadis nawar. Karena barang hot item begini ya harus gercep, kalau nggak ya bakal diembat orang. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.